Halo, nama saya William, absen 32. Halo, nama gue Yanuar, absen 33. Halo, nama saya Axel, absen 5. Nama saya Emmanuel, absen 11. Saya Aurora, absen 4. Dan kami akan melakukan praktikum fisika. Mari. Selamat datang di praktikum pipa organa tertutup. Jadi, untuk kali ini, tujuan percobaannya adalah pertama, memahami gejala resonansi, khususnya pada pipa organa terbuka dan juga tertutup. Dan yang kedua, memahami konsep nada dasar. Ada atas pertama, ada atas kedua, dan seterusnya pada pipa organa. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur cepat rambat bunyi di kolom udara pipa organa. Pipa organa ini tuh sebuah pipa lurus dengan sumber getar di salah satu ujungnya. Nah, jadi pipa organa itu semacam rongga resonan yang memperkuat bunyi yang dihasilkan oleh sumber getar. Dan dengan mengatur frekuensi sumber getar, kita bisa mendapatkan peristiwa penguatan bunyi pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam fisika, ini kita kenal dengan istilah resonansi. Fenomena resonansi juga dapat terlihat dengan cara mengatur-ngatur panjang kolom udara untuk frekuensi sumber getar yang tetap. Percobaan ini dikenal dengan nama percobaan tabung resonansi. Persamaan cepat rambat bunyi ditentukan dengan persamaan rumus berikut, yaitu kecepatan atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah pipa paralon, speaker 8 ohm, komputer dengan program FET integrasi, selang air, botol aqua, meteran atau mistar panjang, lem tembak, dan stand. Cara membuatnya adalah pasang tabung kaca pada stand, kemudian potong bawah botol aqua. Setelah itu, lubangi tutup botol aqua dan gunakan lem tembak untuk menghubungkan salah satu ujung selang. Kemudian hubungkan ujung selang tersebut ke ujung tabung dan isi air pada tabung hingga cukup penuh sambil memegang tinggi botol aqua. Kemudian hubungkan speaker ke interferensi FET. Kemudian taruh di ujung tabung dan nyalakan speakernya. Dengarkan sambil menaikkan atau menurunkan botol aqua untuk mengubah ketinggian air. Terakhir, dengarkan sambil menaikkan atau menurunkan botol aqua untuk mengubah ketinggian air. Variabel dalam percobaan diantaranya adalah variabel bebas meliputi ketinggian air atau panjang pipa, variabel terikat meliputi frekuensi resonansi suara, variabel terkendalinya adalah suhu dan tekanan udara. Oke, 1, 2. Percobaan tersebut diulang beberapa kali dan menggunakan rumus-rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi dan konsep-konsep lainnya, kami mendapatkan beberapa data. Data terbaik adalah sebagai berikut. Data yang diperoleh dari percobaan 1, 2, dan 3 memang cenderung memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan data tersebut diambil dari percobaan yang dilakukan di dunia nyata. Itulah peran faktor koreksi K, yang merupakan sisi dari posisi perut pertama dan pipa yang tidak selalu sempurna karena memang di dunia nyata.
Kecepatan 340 meter per second tersebut merupakan kecepatan obat bunyi pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai tersebut bergantung pada medium dan kondisi seperti lingkungan, suhu, tekanan, kelembapan, dan segala macamnya. Bisa saja kecepatan tersebut berubah sedikit demi sedikit karena faktor lingkungan yang berbeda-beda. Ini merupakan nilai standar, tetapi bukan tetapan universal, karena bergantung pada faktor-faktor eksternal. Cepat obat bunyi secara rumus memang dipengaruhi oleh panjang lubang dan frekuensi, karena melihat rumusnya mereka berbanding lurus. Tetapi pada praktik kenyataannya, pada eksperimen ini tentu berubah karena adanya perubahan suhu, perubahan tekanan, ketidaksempurnaan dalam pengukuran, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan pipa organa tertutup dan analisis hasilnya, cepat rambat bunyi di udara dapat diukur melalui fenomena resonansi, di mana terjadi penguatan bunyi pada frekuensi tertentu. Perbedaan hasil yang diperoleh dalam percobaan disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu dan tekanan udara, kesalahan pengukuran, serta pengaruh faktor koleksi yang memperhitungkan efek ujung pipa terhadap panjang gelombang-gelombang yang terbentuk. Nilai cepat rambat bunyi yang diukur seringkali berbeda dari nilai teoritis 340 meter per second. Akibat kondisi percobaan yang tidak selalu ideal, selain itu rambat bunyi tergantung pada gelombang, di mana perubahan salah satu variabel akan mempengaruhi nilai lainnya. Percobaan ini menunjukkan bahwa metode resonansi dapat digunakan untuk mengukur cepat rambat bunyi mendekati kenyataan, tetapi faktor lingkungan dan kesalahan eksperimen harus diperhitungkan dalam interpretasi dan hasilnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fluid. Ketika udara ditiup, aliran udara bergetar dalam ruangan sempit, menciptakan bunyi nyaring yang digunakan untuk memberi isyarat atau peringatan. Yang kedua ada seruling. Udara yang ditiupkan ke dalam pipa menciptakan gelombang bunyi yang beresonansi, menghasilkan nada yang berbeda tergantung pada panjang dan posisi lubang pada pipa. Yang ketiga ada trompet. Bunyi dihasilkan dari getaran bibir pemain yang memperkuat resonansi udara dalam tabung logam berbentuk tertentu. Yang terakhir ada alat musik organ. Adalah alat musik yang menggunakan pipa-pipa dengan ujung tertutup dan terbuka untuk menghasilkan berbagai nada dan suara.